Di ketinggian tebing nan curam, di sanalah berahim segala tantangan yang harus ditaklukkan. Teuku Zacky baru merasakan betapa sulitnya menggapai ujung tebing entertainment, sebab di pertengahan jalan ia dikoyak berbagai kendala hingga berkali-kali jatuh tersungkur. Ketika pas ada pemilihan model cover boy, saya juga ikut, itu juga nggak langsung keterima. Beberapa kali saya kirimin gagal. Akhirnya tahun 99 saya masuk finalis. Terus menang juara kedua. Dari situ sih startingnya bahwa oh ternyata saya bisa menang tingkat nasional, karena kan waktu di Bandung aja gitu kan. Karena saya menang di tingkat nasional itu cover boy juara 2, saya mulai oh ternyata saya bisa loh lanjut ke level selanjutnya gitu kan. Ya waktu itu sih terutama bapaknya ya sempat nggak setuju gitu. Kalau tante sih terserah ke anaknya dan tante arahkan jangan sampai terbawa ke yang hal-hal yang negatif gitu. Tante tanamkan itu ke Zacky. Wah, casting itu bisa sehari 5 kali. Jalan sana, jalan sini, naik 502 P20 gitu, muterin deh tuh semua PH-PH. Kita jalan kemana-mana. Gemerlap Jakarta dengan segala keajaiban nasib para perantau di ibu kota, pada akhirnya menyergap mata jiwa Teuku Zacky. Di sanalah sesungguhnya ujung tebing curam itu berada. Maka ia tinggalkan Bandung dengan licin liur dusta bernama kuliah. Alasan kuliah, pokoknya saya mau kuliahnya harus di Jakarta. Tapi itu emang cita-cita dari dulu sih, saya harus pindah tinggal sendiri, pengen mandiri gitu kan. Lulus sekolah, universitas di Bandung, saya ujiannya atau masuknya itu asal-asalan banget. Akhirnya saya masuk di salah satu universitas hanya untuk pindah dulu ke Jakarta. Karena universitas itu bukan saya banget. Dia datang ke Jakarta memang pengen terjun di dunia entertain dan memang pengen jadi artis. Kuliah di jurusan akuntansi hanya berusia 1 semester saja. Zacky akhirnya pindah kuliah ke Institut Kesenian Jakarta. Disinilah ia menemukan kesejatian diri meski harus berpayah-payah membiayai kuliah sendiri dan tinggal di kamar kos sempit tak layak huni. Ketika saya kos, bener-bener kosannya yang RSSSS banget gitu kan, yang berdinding triplek dan karpet plastik, nggak ada AC. Jadi ya saya nikmatin, tapi saya nikmatin banget proses itu. Dari mulai makan itu satu hari cuman 1 kali, terus cuma punya uang 2.000 rupiah beli 1 nasi bungkus buat 2 kali makan, itu saya alamin juga gitu. Dan saya nggak cerita sama orang tua, nggak cerita sama siapapun, karena saya sangat menikmati itu gitu. Jadi kita itu, gua sama dia tuh dari kita makan nggak enak banget sampai makan enak banget bareng, ya kan? Dia nggak berubah sama gua. Pada saat dia udah tinggi, dia udah bagus gitu, dia mau lo pulang syuting datang ke kosan gue cuma untuk nganterin makanan, ngasih duit terus pergi. Dan sampai sekarang. Pindah kuliah dan mengembara mencari job untuk biaya kuliah dan makan sehari-hari bukanlah hal mudah. Zacky yang kala itu masih merangkak karir mengalami kering pundi-pundi yang amat sangat. Tak ada rupiah yang ia punya hingga menunggak uang sewa kos. Nggak bisa bayar kos berapa bulan gitu kan. Dan saya selalu ngumpet dari muka ibu kos. Sampai pagi-pagi akhirnya, aduh ibu kos maaf ya. Ditagih bayar kos. Dan saya ngumpet padahal saya ada di dalam kamar. Gedor-gedorin suruh bayar kos gitu kan. Duh saya gak punya uang gitu kan, gimana ceritanya gitu. Ya udah, saya ngumpet aja sampai akhirnya saya bisa bayar kos. Itu dari fashion show. Tunggakan itu mungkin Zacky juga merasa menjaga perasaan ibu mungkin ya, jadi nggak cerita. Tapi dengar dari yang lain bahwa Zacky itu ya udah kok seperti ini gitu. Ceritanya jadi Zacky-nya ini membesarkan hati ibu. Kalau sedih sih banyak lah. Honor belum turun. Kita makan nasi panas gitu doang kan. Pakai sisa minyak. Masak telur gitu bagi 2 gitu. Utang di warteg. Derita dan rintihan hidup yang makin mencengkram tak membuat Zacky mati daya. Energi keuletan hidup di kala kecil pada akhirnya menyalakan kreativitasnya. Maka setelah menerima peran figuran, Zacky pun diajak main sinetron. Sempat
jadi figuran gitu kan, yang ya cuman per hari ini 20.000 gitu, tapi itu saya ambil untuk pengalaman. Dari situ kan mulai ada teman lagi, kenalan lagi, diajakin itu ini. Akhirnya ketika pertama kali saya dapat peran itu dari salah satu model senior, Mbak Noni Cirilda, waktu saya masuk agensinya dia, diundang casting, dan di situ pertama kali saya dapat sinetron yang dapat peran dan lumayan lah dari situ. Itu pertama kalinya. Ceritanya itu udah 15 tahun yang lalu kurang lebih ya. Terus di kampus kan, di kampus kuliah gitu di IKJ, dan dia jalan gitu, wah ini orang jangkau banget gitu kan. Teman alumni, lo punya teman nggak gitu yang untuk iklan sabun? Nggak tahu, gue bilang. Alumni pergi, dia masuk mau mendaftar, gue teriakin, hei bule sini lu gitu. Dia takut dong secara gue kakak kelasnya. Dia tanya-tanya, ngapain lu mau kuliah di sini? Oh ya udah, mau ngapain? Mau jadi artis lu ya? Artis deh banget. Ini job iya. Iya, mau jadi artis, dasar kepedean toran. Ya udah, akhirnya gue anterin casting, dapet deh, melejit dia langsung. Iklan sabun, produk, nggak boleh sebutkan pasti. Dan bayarnya lumayan gila, 60 juta. Puncak tebing curam itu telah digenggam Teuku Zacky. Dunia entertainment yang selama ini begitu ia rindu telah menunggu untuk dijejak dan disemai dengan karya dan kreativitasnya. Maka Zacky memilih jadi yang terbaik dengan cara on time di lokasi syuting. Cinta Abadi itu pertama kali saya dapat peran dan tahu harus seperti apa yang namanya acting. Dan di situ karena namanya juga anak baru gitu ya, dan pengen nunjukin kalau saya tuh disiplin gitu. Callingan jam 9, saya datang jam 8, masih sepi, semua orang kru aja belum datang, saya udah nongkrong gitu kan, udah duduk di sana gitu, saking ingin menunjukkan kalau saya tuh bisa kerja, saya itu disiplin dan saya punya kualitas gitu. Itu yang dari dulu ditanemin. Model-model sih udah gitu, cuma kan apa sih gitu Teuku Zacky kan gak ada yang tahu.